Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman yang sedang di rumah, sedang di perjalanan, atau dimanapun berada dalam keadaan yang baik, yang prima, keadaan yang sehat walafiat, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang salah satu bab di sebuah kitab, yakni kitab tafsir, kitab usul tafsir wa qawaiduhu. Pada kesempatan kali ini yang kita akan kulik bersama adalah kitab tafsir Isyari. Sebelum masuk ke dalam bahasan lebih jauh tentang tafsir Isyari, alangkah baiknya kita mengenal, kita berkenalan dengan apa itu tafsir Isyari dan apa saja jenis-jenis tafsir Isyari. Pada kitab ini dijelaskan bahwasanya pengertian tafsir Isyari adalah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dimana berusaha untuk mengungkap makna selain makna lahir yang tidak tampak secara lahir, melainkan perlu adanya isyarat-isyarat yang tersembunyi yang tampak bagi para ahli ilmu dan juga ahli-ahli sufi wasuluk, dimana ini dibangun atas keselarasan antara isyarat juga makna lahir yang dimaksud dari ayat-ayat Al-Quran melalui syarat-syarat yang dibenarkan atau yang dibenarkan secara al-isyarah. Kalau tadi kita membahas tentang tafsir isyari, sekarang kita masuk ke dalam kata isyarinya. Isyarat secara bahasa artinya al-ima. Al-ima itu artinya adalah kode atau petunjuk halus atau kode-kode, tanda, sign secara istilah. Isyarat diartikan sebagai sesuatu yang ditetapkan sigohnya atau redaksinya yang sama tanpa perlu diucapkan secara langsung, sebagaimana disebutkan dalam definisi kitabnya Al-Jurjan. Sebagai sebuah perumpamaan disebutkan dalam kitab ini sebuah syair terdahulu, yakni bunyinya adalah al-ainu tubdil ladzi fi nafsi sahibuha minal mahabbati aw bu'din idza kana wal ainu tantuqu wal afwahu shamatuhu hatta tara minad dhamiri qalbi tibyan. Artinya, mata itu memancarkan apa yang dirasakan oleh pemiliknya. Mata bisa mengungkapkan cinta dan juga bisa mengungkapkan kebencian. Mata berbicara meskipun mulut diam, hingga kamu bisa melihat apa yang terlihat jelas di dalam hatinya. Maksudnya adalah lafaz itu bisa kita baca, tapi belum tentu kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dari lafaz itu. Dan untuk mengetahui lafaz itu kita perlu isyarat, perlu tanda, perlu kode, perlu sign. Selanjutnya kita memasuki kepada bagian-bagian atau cabang dari tafsir isyarat. Tafsir isyarat itu terbagi menjadi dua bagian. Setidaknya ada dua bagian. Yang pertama adalah isyaratul khafiyah, kedua adalah isyaratul jaliyah. Yang pertama adalah isyaratul khafiyah, di mana jenis yang ini hanya bisa dipahami oleh ahli takwa, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu ketika membaca Al-Quran, sehingga hasil dari penafsirannya lebih mendalam. Yang kedua adalah isyaratul jaliyah, di mana pada jenis ini bisa dipahami, ayat-ayat kaunnya bisa dipahami menggunakan banyak sekali cabang ilmu untuk mendapatkan makna yang dimaksud, sehingga pada jenis ini ditemukanlah banyak kemukjizatan untuk membuktikan ijaz Al-Quran. Pada era saat ini kebanyakan para ilmuwan memahami Al-Quran menggunakan jenis isyarat yang kedua. Kemudian pada poin berikutnya, poin yang kedua, setelah memahami pengertian kemudian jenisnya, poin kedua adalah syariat tafsiril isyari atau keabsahan tafsir isyari atau legitimasi dari tafsir isyari itu. Bab ini didahului oleh ayat Al-Quran, surat Muhammad ayat 24, yang artinya apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci. Nah, ini adalah kode. Ayat ini adalah kode untuk orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu mereka memahami Al-Quran secara bahasa. Tentu mereka paham maksud dari Al-Quran karena Al-Quran berbahasa Arab dan mereka adalah orang Arab, tentu mereka paham secara bahasa. Tetapi mereka tidak mengerti maksud dari Al-Quran. Mereka hanya tahu bahasanya tapi nggak tahu maksud dari Al-Quran. Ini adalah bentuk sindiran untuk orang-orang kafir untuk merenungkan. Apakah kamu tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Padahal Al-Quran itu dari bahasamu sendiri. Di sini dijelaskan ada perbedaan pendapat sahabat tentang Quran surah An-Nasr ayat 1, di mana Ibnu Abbas datang kepada Umar, juga para senior atau sesepuh perang Badar,
menanyakan tentang Quran Surah An-Nasr ayat 1. Apa yang kamu pahami tentang Quran Surah An-Nasr ayat 1? Kemudian para sahabat menyatakan bahwa ini adalah ayat surah tentang kewajiban memuji Allah, kewajiban meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita minta pertolongan dan Allah menolong, itulah kemenangan bagi kami. Kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Umar, apakah engkau berpendapat yang sama tentang ayat ini?" Kemudian Ibnu Abbas berkata, ayat ini adalah tanda datangnya ajal Rasulullah. Pada Quran Surah An-Nasr ayat 1, meskipun para sahabat adalah orang Arab, ternyata para sahabat juga tidak memahami maksud dari Quran Surah An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan sebuah kemenangan. Secara tekstual, secara bahasa memang ayat ini menjelaskan tentang pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah datang, maka datanglah kemenangan. Tapi Ibnu Abbas melihat sesuatu yang berbeda, yang lain. Ketika datang kemenangan, maka tandanya tugas Rasulullah telah selesai. Yang dimana ayat ini mensyariatkan, memberikan pesan kepada Rasulullah bahwasanya ajalmu akan segera datang. Bagian berikutnya adalah tentang syarat-syarat tafsir isyari. Memang sejak zaman dahulu, tafsir isyari itu masih menjadi perdebatan, dibolehkan dengan tidak dibolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga ulama yang tidak memperbolehkan. Ulama tidak memperbolehkan sebetulnya memiliki alasan. Alasannya adalah khawatirnya akan terjadinya kesalahan penafsiran atau khawatir akan terjadi kedustaan dalam penafsiran ayat-ayat Quran jika diterjemahkan secara asal tanpa ilmu pengetahuan. Adapun ulama yang mendukung adanya tafsir isyari dibolehkan, karena kita melihat kasusnya Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas menafsirkan An-Nasr ayat 1 dengan isyari, dengan takwil. Maka dibolehkan tafsir isyari dengan setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan makna lahirnya, makna zohirnya. Kedua, penafsiran tersebut tidak diklaim sebagai satu-satunya penafsiran yang benar. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syar'i ataupun akal. Yang keempat, harus memiliki landasan yang benar sesuai dengan syariat. Dan ini juga perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya tafsir isyari tidak berlaku pada ayat-ayat hukum. Tidak boleh ayat-ayat hukum syariat digunakan penafsiran menggunakan tafsir isyari. Adapun tafsir isyari boleh digunakan untuk pada beberapa section, pada beberapa bagian, yakni bagian akhlak, kemudian sumun nafs, pembinaan jiwa, kemudian taqwiyatul iman, penguatan iman, dan tasbitul yakin, penguatan keyakinan. Antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan tafsir isyari, diantaranya ada kitab tafsir Gharaibul Quran wa Gharaibul Furqan karya Asy-Syaikh Nizamuddin. Kemudian yang kedua ada Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Masani. Itu kitab tafsir karya Syihabuddin Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi. Demikian teman-teman penjelasan tentang tafsir isyari, pengertiannya, jenis-jenisnya, keabsahan tafsir isyari, kemudian syarat-syarat diperbolehkannya tafsir isyari dan apa yang tidak boleh digunakan dalam tafsir isyari. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini menjadi manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.